ganas yang eksotis menjadi ciri khas pantai selatan Jawa. Siapa sangka, di balik kondisi yang terlihat berbahaya ini, tersimpan hasil laut yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kita akan melempar ini, umpan. Apis dorsata merupakan jenis lebah migran yang kadang berpindah lokasi. Dan yang pastinya juga cukup ekstrim lokasinya karena kita akan lemparan dari atas tebing. Ada beberapa lokasi yang biasa masyarakat datangi untuk mencari lobster. Lokasi yang satu ini termasuk yang paling sulit. Tebing curam dengan batuan cadas menjadi tantangan. Kerang dan bulu babi menjadi makanan favorit lobster. Seluruh umpan harus dalam keadaan segar karena aroma yang amis dapat menarik perhatian lobster. Nah ini alat tangkapnya, disebutnya apa mas? Rendet. Rendet. Jadi dia bulat dari besi, terus bagian jaring, bagian depan sama bagian belakangnya dikasih jaring. Jaringnya cukup tipis-tipis aja supaya lobster nggak bisa lihat. Terus tengah-tengahnya kita kasih sate kerang. Terus ini warna-warni biar lobsternya hop menarik. Gak bisa keluar. Jadi dari tempat saya berdiri sampai ke air itu kurang lebih tingginya 60 sampai 70 meter. Jadi kita harus lemparnya pakai bambu, lempar sekeras-kerasnya biar dia sampai ke bawah dan gak nyangkut ke karang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lempar mas! Wow! Kunci kesuksesan memancing dengan cara ini adalah kekuatan tangan saat melempar umpan. Semakin jauh lemparan, rendet akan jatuh di lokasi yang diinginkan. Nah ini harus ditunggu 1 hari 1 malam sampai umpannya dimakan sama lobster. Kita kalau mau ambil berarti di lokasi yang satu lagi. Ada lokasi yang satu lagi yang kalau surut hasil lobsternya bisa kita ambil. Jadi kita menuju ke sana ya Pak ya? Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi pengambilan lobster juga tidak kalah ekstrim. Untuk bisa menjangkau sampai ke bawah, masyarakat harus menggunakan tangga bambu tradisional. Rasa perjuangan masyarakat yang cari lobster ini benar-benar luar biasa sih. Lihat cara mereka turun setiap hari tradisional nih. Pijakannya cuma sekecil ini doang. Tipis banget. Kalau kondisi angin lagi kencang dan pasang, berbahaya banget. Memang habitatnya lobster ini dia pasti tinggalnya di karang-karang dengan ombak yang besar. Jadi kalau kita mau ambil, perhatiin langkah, ini karangnya tajam sekali sih. Sama memperhatikan ombak, nanti kalau agak besar kan nantinya... Oh ada hitungannya ya? Ya, hitungannya. Ada hitungan ombaknya, kapan dia besar, kapan dia kecil. Ya. Tak jarang, ada masyarakat yang berani mengambil resiko dengan meletakkan rendet di posisi tengah. Saat harus memeriksa hasil, mereka akan berlari di atas karang. Saat ombaknya datang kecil, kami langsung mengambil rendet yang sudah diletakkan malam sebelumnya. Untunglah kami mendapatkan hasil. Ya. Wih, Mantap. mantap. Gede lobsternya. Namanya apa, Pak? Lobster batu. Lobster batu? Iya. Lobster batu. Ini kurang lebih ukurannya 300 gram ya? Iya, 300 kurang lebih 3 ons karena memang yang boleh diambil ukurannya lebih dari 250 gram. Iya. Seandainya ini kurang dari 250 gram, harus dibalikin lagi. Lobster batu atau spiny lobster adalah yang paling sering didapatkan oleh masyarakat. Panulirus peniculatus memang tinggal di perairan karang yang tidak jauh dari pantai. Crustacea ini biasanya hidup di pantai berkarang hingga kedalaman 100 meter. Lokasi 2, lokasi terakhir kami. Nah ini ombaknya mengkhawatirkan. Besar. Nah, nunggu dulu. Mbak-mbak yang mau ya. itu. Mantap. Dapat 2. Dapat 2. Mantap. Rezeki lagi. Dapatnya yang besar.
ditunggu-tunggu kalau habis tangkap lobster, makan lobster. Tapi karena kita di pinggir pantai, nggak usah susah-susah lah ya Pak masaknya. Cukup kita rebus, tapi rebusnya spesial, pakai air kelapa. Rasa dagingnya yang manis membuat lobster disukai berbagai kalangan. Kandungan protein yang tinggi membantu tubuh untuk membentuk sel baru. Bumbunya sudah jadi, sekarang tinggal kita masukkan air kelapanya. Ini nih inti rasanya. Kalau udah masak pakai ini, bumbunya nggak usah banyak. Lobster freshnya sudah ada. Rasa laparnya tidak tertahankan lagi. Terus juga di depan muka kita nih, aduh udah menggoda banget. Rasanya pasti Mantap. Mau tahu rasanya kayak apa? Sini makan sama Rani. Nih, aduh dagingnya tebel banget ya Pak. Tuh, rasanya manisnya. Daging lobster memang kalau fresh dia sudah manis. Tadi kita rebusnya pakai air kelapa, jadi makin manis lagi. Mantap. Capek-capek kita jalan terbayar ya Pak. Iya. Sedapnya luar biasa. Lobster mengandung asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Mengonsumsinya secara rutin juga baik bagi pertumbuhan gigi karena kandungan kalsium dan fosfornya. Lobster ini emang rasanya udah lah ya, nggak perlu dikasih tahu lagi. Udah pasti enak dan ngambilnya susah, usahanya luar biasa. Jadi waktu kita makan rasanya tuh puas ya Pak. Rasanya puas tak tergantikan, terbayar. Tapi hati-hati buat yang punya kolesterol. Bapak aman kan kolesterolnya? Aman ya Pak? Hati-hati kalau punya kolesterol jangan banyak-banyak. Nanti bisa langsung sakit kepala. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Rel Cisomang. Tuh lihat. Itu rel yang udah hidup, ini saya lagi di rel mati. Hari ini saya bakal main rope swing. Dan lihat medannya ini luar biasa. Saya bakal loncat dari ketinggian 120 meter. Semangat, deg-degan, takut, excited, semua kata-kata udah jadi satu sekarang dalam kepala saya. Tinggal eksekusinya aja. Doakan semoga hari ini sukses semuanya. Rel kereta yang sudah tidak aktif di daerah Cisomang menjadi lokasi saya mencoba rope swing. Jalur rel ini sudah tidak digunakan sejak tahun 1991 ketika jalur lintasan baru diresmikan. Selanjutnya, teknik rappelling atau turun dengan tali karmantel menjadi tantangan yang harus saya lakukan untuk menuju lokasi. Saya harus melewati beragam ujian. Salah satunya ketika di tengah rappelling, alat yang saya gunakan untuk meniti tali tiba-tiba stuck. Wah! Ini macet. Nggak bisa. Macet. Stuck. Ini ya stuck. Gimana dong? Please. Udah. Itu tadi adalah pengalaman rappelling yang
paling menakutkan, paling berkesan, paling semuanya lah pokoknya. Nah ini saya udah sampai ke spot dimana saya nanti bakal ngelakuin rope swing. Makin deket, makin deg-degan. Nah gitu kepala saya agak pusing sekarang. Mungkin karena ngeliat ke bawah kali ya, dasarnya emang agak takut sama ketinggian. Jadi, tapi nggak apa-apa, harus dikalahin. Sebelum melompat, pengecekan semua perlengkapan harus dilakukan 2 kali. Tak lain agar keamanan benar-benar terjamin. Kondisi tali karmantel dan karabiner harus dipastikan dalam kondisi yang prima. Siap nggak siap sih sebenarnya, tapi harus siap ya. Weh, iya aja cepet pada suruh coba aja kagak mau. Pokoknya ini sudah terlambat buat mundur. Tadi kita udah melipir di rel yang mati, udah rappling. Ya ini udah saatnya lah pokoknya. Udah nggak boleh mundur lagi. Rope swing ya. Dibuka ya. Caranya harus gak biasa, jejak petualang. Udah dibuka nih. Oke. Harus maju dulu ke depan ya. Oke. Ada besi. Oke. Gini. Maju ke depan gini. Maju. Oh my god. Aman. Dia tahu aman tahu. Pegangnya langsung. Oke. Gini udah. Udah boleh belum? Tapi jangan terlalu atas badannya. Nah, di sini. Satu. Hitung bareng boleh. 1, 2, 3. Ya jangan dong. Oh my god, aku sampai nangis. Astaga. Epic. Rasa takut yang tadi ada waktu mau lompat benar-benar hilang semuanya. Keganti sama semangat, excited, serunya. Ini keren banget, seru banget. Saya udah gak tahu mau on cam apa, mau ngomong apa. Parah, ini benar-benar gak tergantikan banget rasanya. Yeay! Keren banget! Woo! Tos dulu! Asli, nikmatin alam dengan cara ini, menguji adrenalin, itu benar-benar gak tergantikan rasanya. Dengan omongan saya bilang keren, saya bilang excited, saya bilang semangat. Itu bakal 10 kali lipat lebih keren kalau kalian bisa ngerasain ini sendiri. Ini luar biasa banget. Terima kasih Jejak Petualang! Saya udah siap buat balapan mobil. Mana mobilnya? Ini yang lagi saya naikin. Mobil dari kayu, namanya Beca Lau. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang! Beca Lau hanya bisa dimainkan di daerah pegunungan karena kontur jalanan yang menurun dan miring. Setiap beca dimodifikasi sedemikian rupa layaknya mobil Formula 1. Semua berusaha menjadi yang terdepan. Manuver zigzag dilakukan untuk menyusul becak di depannya. Tak semua jalanan yang kami lewati adalah turunan. Terkadang tanjakan curam juga harus dilewati sebagai tantangan. Saya disusul kalau di sini. Semakin berat beban di atas beca, semakin kencang beca Lau melaju saat turunan curam. Beban berat juga membuat beca Lau melaju dengan seimbang. Tuas yang ada di tengah berfungsi sebagai rem. Tuas ini terhubung dengan kayu di bagian belakang yang akan menekan ban saat tuas ditarik. Ini badan saya harus seimbang.
Separuh jalan sudah kami lewati. Sekarang saatnya saya mencoba mengemudikan becak laut. Ya! Stop. Oke. Stop. Sekarang waktunya ganti pembalap. Harus cepat. Sekarang giliran untuk saya dorong supaya bisa meluncur lagi. Naik, Mas, naik. Untuk dapat melaju dengan kencang dan aman, beca lau dibuat dari kayu pilihan. Untuk rangkanya dibuat dari kayu jati atau papan yang sangat tebal, sehingga kuat menghadapi benturan dan tahan lama. Sedangkan ban diambil dari ban truk yang juga tebal. Kuncinya ini ada di pergerakan. Yusuf. Tuh kan, saya hilang fokus dikit aja. Langsung nggak fokus. Langsung mau masuk sawah. Jadi kuncinya ini ada pergerakan kaki. Kakinya sensitif banget. Kita harus benar-benar kontrol. Kalau nggak kontrol, kayak saya, hampir nyerusuk. Maaf ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. Beca lau dengan desain modern seperti ini baru populer di tahun 2006. Inspirasinya datang dari mobil yang digunakan di ajang Formula 1. Tak heran, modelnya benar-benar mirip. Gak, aku belok. Belokan tajam dan ini udah hujan jadi jalanannya lebih licin. Beca lau modern juga dilengkapi peredam kejut atau shock breaker di bagian ban belakang. Ikuti jejak saya. Sejak petualang! Ini saya juara terakhir yang keempat. Tapi nggak apa-apa. Dibanding sedih karena juara keempat, saya lebih senang lagi karena sudah sampai garis finish dengan selamat. Terima kasih Mas Tas. Kalau nggak ada Mas ini, kayaknya nggak bisa nyampe sini deh. Keren. Terima kasih ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.